Salam damai sejahtera bagimu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 18 Januari 2022. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas hari karunia-Mu. Kami bersyukur Engkau perkenankan kami untuk boleh menikmati kasih-Mu di hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan benar, dan firman-Mu akan senantiasa menjadi suluh bagi langkah kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayat 17. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah, bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah, apa yang kalian perdebatkan? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada sebuah syair lagu sekolah minggu, bunyinya demikian. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, bersama jadi 10, ku susun begini. Sebuah syair lagu sekolah minggu, di mana ketika menyanyikan lagu ini sambil melakukan gerakannya, maka kita akan melihat pertemuan antara jari-jari kanan dan jari-jari kiri akan membentuk sebuah kekuatan karena keduanya bersatu. Seperti halnya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saudara-saudaraku, jauh berbeda yang dialami oleh jemaat di Korintus. Perselisihan atau perdebatan telah menodai kehidupan persekutuan mereka. Dampaknya sangat jelas akan terjadi perpecahan. Sebagai orang yang pernah melayani jemaat di Korintus, tentunya membuat Rasul Paulus sangat prihatin dengan keadaan itu. Keprihatinan diungkapkannya dalam suratnya. Ia menyampaikan kepada jemaat di Korintus, jangan ada perpecahan di antara kamu. Bersatulah, bersehatilah. Selanjutnya Rasul Paulus kembali mengingatkan dan membuka pikiran jemaat bahwa selama ini yang ia dan kawan-kawannya beritakan hanya satu, yakni tentang karya Yesus Kristus, di mana Yesus itulah pusat iman kita bagi orang-orang yang percaya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
Pertanyaan ini jugalah yang akan disampaikan kepada kita selaku jemaat Tuhan di masa kini. Apa yang membuat kalian berselisih? Apa yang kalian perdebatkan? Soal cara baptisan, soal tata ibadah, soal perjamuan kudus, dan lain-lain sebagainya? Jangan sampai ada perpecahan. Karena label dari semua itu adalah memberitakan tentang Yesus Kristus. Bandingkan ayat 17. Oleh karena itu, berhentilah memperdebatkan hal-hal yang tidak memberi pertumbuhan. Tetapi hendaklah kita menciptakan keutuhan dan menjauhkan diri dalam perpecahan. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kiranya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, sebagai umat yang percaya kepadamu, kami pun membangun kehidupan ini dalam kesehatian, memberitakan karya Yesus Kristus. Jadikanlah kami alat damai-Mu di mana ada perpecahan, dan topanglah kami oleh kebenaran firman-Mu, untuk senantiasa hidup bersama-sama dalam kesehatian, memberitakan Injil Yesus Kristus, dan kami nyatakan itu dalam perjumpaan kami dengan sesama, baik lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tuhan, tolonglah kami semua dalam segala aktivitas kami, dalam tugas tanggung jawab dan peran di mana Tuhan tempatkan masing-masing kami. Kiranya apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan juga senantiasa berbuah baik. Dalam profesi masing-masing juga diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kami memohon Tuhan terus menopang mereka yang saat ini sedang sakit. Pulihkanlah ya Tuhan. Yang berduka hiburkanlah. Kami percaya dalam kemurahan-Mu, mereka yang sedang bergumul karena berbagai hal juga akan terus ditopang oleh Tuhan. Kami pun menaruh pengharapan kami, Tuhan yang akan terus memberkati orang tua kami dalam menikmati masa tua mereka. Kiranya mereka senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Mereka yang menikmati kasih-Mu lewat pertambahan usia juga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan kami terus menaruh pengharapan kami dalam pelayanan bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong untuk juga mengemban tanggung jawab pelayanan dengan benar. Dan kami mohon Tuhan berkati kehidupan bersama di tengah bangsa ini. Para pemimpin bangsa kami diberkati dalam perjuangan bersama memulihkan bangsa ini dari situasi pandemi COVID-19. Upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah terus diberkati oleh Tuhan. Dan kami mohon juga Tuhan, Engkau terus berkati anak-anak muda kami dalam perjuangan mereka di masa muda. Kiranya mereka menjadi generasi yang juga takut akan Tuhan, sehingga mereka pun boleh menjadi anak-anak yang juga menikmati kasih Tuhan di masa muda mereka. Bapa dalam surga, lindungi kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini, tentunya dengan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.